Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasir ingin mempresentasikan tentang alam semesta. Lalu apa itu alam semesta? Alam semesta atau jagat raya didefinisikan sebagai ruang dan waktu di mana semua energi dan materi berpadu. Alam semesta atau jagat raya adalah suatu ruangan yang maha besar yang di dalamnya terdapat kehidupan biotik dan abiotik, serta di dalamnya terjadi segala peristiwa alam baik yang dapat diungkapkan manusia maupun belum dapat diungkapkan oleh manusia. Matahari merupakan yaitu selanjutnya sebagai kenyataan. Menurut definisi dan pemahaman kita, semesta terdiri dari tiga unsur. Ruang dan waktu yang kita kenal sebagai ruang dan waktu atau vakum. Kemudian ada materi dan berbagai bentuk energi dan momentum menempati ruang dan waktu. Dan hukum-hukum alam yang mengatur semesta raya. Kemudian alam semesta yang dikaitkan ruang dan waktu adalah sebuah kemungkinan untuk membayangkan ruang waktu yang terputus masing-masing sudah ada. Kemudian sebagai realitas yang diamati, semesta adalah segalanya dalam waktu kita yang berhubungan ruang untuk bisa memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan kita dan sebaliknya. Menurut teori relativitas umum, beberapa daerah ruang mungkin tidak pernah berinteraksi dengan kita, bahkan dalam seumur hidup, karena kecepatan cahaya dan ruang ekspansi yang sedang berjalan. Kemudian teori adanya alam semesta. Teori steady state atau create continue, Fred Hoyle, Bendy, dan Gould. Teori ini berpendapat bahwa materi yang hilang melalui resesi galaksi-galaksi karena penggabungan alam yang berlangsung terus-menerus digantikan oleh materi yang baru saja tercipta, sehingga alam semesta yang terlihat tetap berada dalam keadaan tidak berubah atau steady state. Artinya bahwa materi secara terus-menerus tercipta di seluruh alam semesta. Teori ini sama sekali tidak menyebut peristiwa awal yang bersifat khusus pada waktu atau ruang. Tidak ada awal maupun akhir karena materi diperbarui secara terus-menerus di satu tempat sementara di tempat lain dihancurkan. Teori ekspansi dan kontraksi. Teori ini berdasarkan adanya suatu siklus dari alam semesta, yaitu masa ekspansi dan juga masa kontraksi. Diduga siklus ini berlangsung dalam jangka waktu 300 miliar tahun. Pada masa ekspansi terbentuklah galaksi-galaksi serta bintang-bintangnya. Ekspansi tersebut didukung oleh adanya tenaga-tenaga yang bersumber dari reaksi inti hidrogen yang pada akhirnya akan berbentuk berbagai unsur lain yang kompleks. Kemudian ada teori Big Bang dentuman besar. Teori Big Bang dikembangkan oleh George Lemaitre. Menurut teori ini, pada mulanya alam semesta berupa sebuah primeval atom yang berisi materi dalam keadaan yang sangat padat. Suatu ketika, saat atom ini meledak dan seluruh materinya terlempar ke ruangan alam semesta. Dari ketiga teori tersebut, yang paling kuat adalah teori Big Bang karena telah didukung oleh beberapa bukti yang dihasilkan oleh para ilmuwan
Di antaranya adalah adanya jumlah unsur hidrogen dan helium di alam semesta yang sesuai dengan perhitungan konsentrasi hidrogen helium merupakan sisa dari ledakan dahsyat tersebut. Kalau saja alam semesta ini tetap dan abadi, maka hidrogen di alam semesta telah habis berubah menjadi helium. Kemudian penemuan Laplace dari Prancis dan Immanuel Kant dari Jerman, yaitu awal mula alam semesta ini masih berupa kabut gas yang panas dan kemudian terpisah. Terpisahnya kabut gas ini merupakan proses awal terciptanya galaksi-galaksi dari pecahan-pecahan kabut gas tersebut. Selanjutnya melalui proses evolusi terbentuk miliaran matahari dengan planet-planet termasuk bumi yang kita huni. Lalu apa saja yang ada di alam semesta? Alam semesta tersusun atas galaksi-galaksi atau sistem perbintangan yang sangat banyak sekali. Salah satunya adalah yang kita tempati ini, yaitu galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Alam semesta adalah ruang yang sulit dibayangkan dan diketahui dengan pasti wujud sebenarnya. Berbagai penelitian pun tidak mampu menjangkaunya hingga saat ini dan hanya sebatas hipotesa saja. Jarak antar galaksi dengan galaksi lain rata-rata lebih dari 1 juta tahun cahaya. Keberatan galaksi ini dapat dideteksi dengan teleskop bintang. Teleskop yang kuat mampu melihat 1 miliar galaksi dengan diameter mulai dari 1000 hingga 6 juta tahun cahaya. Dan secara umum, bentuk galaksi dibagi menjadi 4, yaitu galaksi spiral palang, galaksi elips, dan galaksi tak beraturan. Menurut ahli astronomi, ruang antar galaksi dengan galaksi lain tidaklah kosong, melainkan ada zat antar galaksi yang tersusun atas proton, elektron, dan ion. Mereka bergerak bebas di alam semesta ini. Galaksi yang terdekat dengan galaksi Bima Sakti adalah galaksi Andromeda dan Magellan. Kemudian, bagaimana perspektif Al-Quran terkait alam semesta? Al-Quran menjelaskan bagaimana kronologi terciptanya alam semesta dalam penciptaan alam semesta ini. Ada proses terkait waktu, yakni material yang lebih dulu diciptakan, kemudian penciptaan material lainnya. Allah Ta'ala menceritakan proses penciptaan alam semesta dalam Al-Quran. Ada yang bersifat global dan ada yang lebih rinci. Dalam penjelasan Al-Quran, Allah menegaskan bahwa Dia menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Hal ini Allah menegaskan di 7 ayat dalam Al-Quran. Di antaranya yang berbunyi, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Yang artinya sesungguhnya Tuhan kalian, yaitu Allah, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Dia bersemayam di atas ars. Ini adalah merupakan potongan surat Al-A'raf ayat ke-54. Para mufasir berpendapat 6 hari yang dimaksud adalah 6 masa, di mana 1 hari tersebut berbeda dengan 1 hari kehidupan di bumi. Bisa 1000 tahun, bahkan bisa 100.000 tahun. Dan 6 masa itu secara terperinci dijelaskan dalam surat An-Nazi'at ayat 27-33 yang berbunyi, A'antum asyaddu khalqan amis sama ubanaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aqtasa laila wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Yang artinya, apakah kamu yang lebih sulit penciptanya ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Dia mengeluarkan darinya mata airnya dan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Pada ayat ke-27 menjelaskan tentang penciptaan alam semesta dengan peristiwa Big Bang yang merupakan ledakan besar sebagai awal terciptanya ruang dan waktu, termasuk energi materi. Ayat ke-28 menjelaskan tentang pengembangan alam semesta sehingga benda-benda langit semakin berjauhan. Lalu disempurnakannya pembentukan benda langit berproses evolutif, perubahan bertahap dari awan antar bintang menjadi bintang, lalu akhirnya mati dan digantikan dengan bintang-bintang baru lainnya. Ayat ke-29 menginformasikan khusus tentang tata surya yang juga berlaku pada bintang-bintang lain. Ini merupakan masa penciptaan matahari yang bersinar dan bumi serta planet-planet lainnya yang berotasi sehingga ada fenomena malam dan siang. Ayat ke-30 menjelaskan proses evolusi di planet bumi setelah bulan terbentuk dari lontaran sebagian kulit bumi karena tumbukan benda lainnya.
Lempengan benua besar kemudian dihamparkan yang membuat benua-benua mulai terpisah membentuk 5 benua plus benua Antartika. Pada ayat ke-31 menjelaskan awal penciptaan kehidupan di bumi dapat juga di planet lainnya yang disifat untuk kehidupan. Akan tetapi sementara ini yang diketahui yang terdapat kehidupan hanyalah planet bumi yang pada awalnya yaitu dengan menyediakan air. Ayat ke-32 dan ke-33 menjelaskan diciptakannya gunung-gunung akibat evolusi geologi dan mulai diciptakannya hewan dan kemudian manusia. Lalu penjelasan Big Bang yang terdapat dalam Al-Quran. Sebagian besar ilmuwan percaya teori Big Bang, itu karena teori ini yang paling banyak pembuktiannya. Dalam teori Big Bang dijelaskan bahwa alam semesta ini merupakan satu kesatuan yang kemudian terjadi reaksi dentuman atau ledakan besar dan materialnya berhamburan lalu kemudian membentuk alam semesta seperti sekarang ini melalui proses yang panjang. Dalam Al-Quran proses ini dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayy afala yu'minun. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka apakah mereka tiada juga beriman? Dalam ayat ini dijelaskan bahwa proses penciptaan alam semesta merupakan pemisahan dari suatu kesatuan materi, kemudian terjadi pemisahan hingga berbentuk alam semesta seperti sekarang ini. Banyak ilmuwan juga berpendapat bahwa alam semesta terbentuk sekitar 10 hingga 20 miliar tahun yang lalu. Alam semesta berbentuk dari energi yang sangat besar dan padat, lalu terus-menerus mengalami perluasan. Pendapat ini juga terungkap dalam surat Az-Zariyat ayat 47 yang berbunyi was-samaa'a bainaha bi'aidi wa inna lamusi'un. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami dan sungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Wa inna lamusi'un. Sesungguhnya kami benar-benar maha meluaskan. Artinya, kami meluaskan alam tersebut yang berlangsung sepanjang masa. Ini juga telah ditemukan dalam ilmu pengetahuan modern yang dikenal dengan teori ekspansi. Menurut teori tersebut, nebula dari luar angkasa tempat kita tinggal menjauh dari kita dengan kecepatan yang berbeda-beda. Bahkan benda-benda langit dalam satu galaksi pun saling menjauh satu sama lainnya. Al-Quran yang diturunkan sejak 14 abad yang lalu ternyata banyak menyimpan misteri tentang penciptaan alam semesta. Banyak teori-teori yang ditemukan pada zaman ini ternyata sudah dijelaskan dalam Al-Quran, sehingga tidak sedikit dari para ilmuwan yang mengakui kebenaran Al-Quran, dan banyak di antara ilmuwan-ilmuwan tersebut yang kemudian memeluk agama Islam. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran tidak pernah berlawanan dengan perkembangan sains modern. Kita sebagai generasi pelajar Islam seharusnya kita bisa mempelajari seluk-beluk tentang keilmuan Al-Quran, tentang pengetahuan sains modern. Banyak keilmuan-keilmuan yang terkandung dalam Islam. Kita bisa berkaca dengan masa kejayaan Islam di bidang ilmu pengetahuan di zaman dahulu. Terdapat tokoh-tokoh pembaharu Islam di bidang pengetahuan seperti Ibnu Sina, Ibnu Khaldun dan lain sebagainya. Mereka belajar dari isi kandungan Al-Quran kemudian mempraktekannya sehingga terciptalah suatu ilmu pengetahuan sains yang baru, dan bahkan ilmunya itu bisa diterapkan sampai sekarang. Maka baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan melalui pengucapan yang saya sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.